Bayangkan ini, 800.000 tentara NATO bersiaga untuk berperang dengan Rusia. Armada Amerika Serikat memasuki Teluk Persia dan Cina mengawasi Taiwan dengan mata tajam, siap bertindak jika dunia terjerumus ke dalam perang global. Ini bukan plot film Hollywood. Ini adalah berita dunia yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi, apa artinya semua ini? Apakah kita benar-benar berada di ambang perang dunia ketiga? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? So, mari kita dalami bersama. Untuk memahami apa yang terjadi saat ini, kita perlu mengerti apa itu geopolitik. Bayangkan geopolitik sebagai permainan catur raksasa, di mana negara-negara besar adalah pemainnya dan wilayah, sumber daya, serta pengaruh adalah bidak-bidaknya. Setiap langkah yang diambil oleh satu negara bisa mempengaruhi seluruh papan permainan, atau dalam hal ini dunia. Saat ini ada 3 pemain utama yang sedang menarik perhatian: NATO, Rusia, dan Cina. NATO adalah aliansi militer yang terdiri dari 30 negara, termasuk Amerika, yang bertujuan untuk saling melindungi dari ancaman eksternal. Rusia, di sisi lain, merasa terancam oleh ekspansi NATO ke arah timur, mendekati perbatasannya. Sementara itu, Cina sedang memperkuat posisinya di Asia, terutama dengan ambisi terhadap Taiwan, yang dianggap sebagai provinsi yang memisahkan diri. Ketegangan ini bukan hal baru. Ingat Perang Dingin? Saat itu, dunia terbagi antara blok barat dan blok timur. Dengan ketegangan yang hampir memicu perang nuklir, hari ini kita melihat pola yang mirip. Aliansi militer yang kuat, persaingan ideologi, dan perlombaan senjata. Bedanya kali ini, ada lebih banyak permainan dengan kepentingan yang lebih kompleks, seperti sumber daya energi, teknologi, dan dominasi ekonomi. Jadi, mengapa situasi ini begitu mengkhawatirkan? Karena jika salah satu pihak salah langkah, efeknya bisa seperti domino yang jatuh. Satu peristiwa memicu yang lain, dan tiba-tiba kita berada dalam konflik global yang tak terkendalikan. Tapi tunggu sebentar. Bukankah tujuan dari persiapan militer ini adalah untuk menjaga perdamaian? Bukankah NATO mengatakan bahwa mereka hanya bersiaga untuk mencegah agresi? Ini adalah paradoks klasik dalam hubungan internasional yang dikenal sebagai dilema keamanan. Ketika satu negara memperkuat militernya untuk merasa aman, negara lain justru merasa terancam dan merespon dengan cara yang sama. Akibatnya, alih-alih lebih aman, dunia menjadi lebih berbahaya. Bayangkan 2 tetangga yang saling curiga, satu memasang kamera keamanan untuk melindungi rumahnya, tetapi tetangga sebelahnya menganggap itu sebagai tanda bahwa dia sedang diawasi. Jadi, dia pun memasang kamera yang lebih banyak. Akhirnya, keduanya justru merasa lebih tidak aman. Itulah yang terjadi di panggung global saat ini. Jadi pertanyaannya, apakah persiapan perang ini benar-benar membuat kita lebih aman, atau justru membawa kita lebih dekat ke jurang kehancuran? Mari kita coba eksperimen dengan gagasan. Bayangkan jika alih-alih menambah pasukan dan senjata, negara-negara ini memilih untuk duduk bersama dan mencari solusi diplomatik. Apa yang akan terjadi jika kita mengalihkan triliunan dolar yang dihabiskan untuk militer ke upaya kolaboratif global seperti mengatasi perubahan iklim atau pandemi? Tentu ini terdengar idealis, tapi ingat, sejarah menunjukkan bahwa diplomasi bisa berhasil. Perjanjian SALT antara AS dan Uni Soviet di era Perang Dingin berhasil mengurangi persenjataan nuklir. Atau lihat bagaimana Uni Eropa terbentuk dari negara-negara yang pernah berperang satu sama lain. Ini bekerja sama dalam perdamaian dan kemakmuran. Alternatif lain adalah dengan memperkuat institusi internasional seperti PBB. Meskipun kita tahu bahwa institusi ini seringkali terhambat oleh kepentingan politik. Atau bagaimana jika kita mendorong dialognya antar warga? Berbagai negara terlibat dalam diplomasi lintas budaya untuk membangun pemahaman dan kepercayaan. Ini bukan solusi instan, tapi setidaknya ini membuka kemungkinan untuk jalan keluar yang tidak mengarah pada kehancuran massal. Pertanyaannya, apakah kita punya kemauan politik dan visi untuk mencobanya?
Jadi, apakah kita ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan sejarah atau bisakah kita menemukan jalan yang lebih baik? Ketegangan geopolitik ini bukan sekedar berita. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk berpikir kritis tentang dunia yang kita tinggali. Apa peran Anda dalam membentuk masa depan ini? Apakah Anda akan menjadi penonton pasif atau akankah Anda terlibat dalam diskusi, belajar lebih banyak dan mendorong perdamaian? Ingat, dalam permainan catur geopolitik ini, kita semua adalah bidang, tapi kita juga punya suara. Mari gunakan suara itu untuk mendorong dunia menuju arah yang lebih aman dan damai. Sampai jumpa di kolom komentar untuk diskusi lebih lanjut. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.